Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Parasite in Love. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pria bernama Kengo Kosaka duduk sendirian di apartemennya. Ia sedang mengerjakan kode untuk membuat virus mematikan yang akan menghancurkan semua jaringan komunikasi. Ia memutuskan untuk menyebarkan virus pada tanggal 24 Desember karena merasa dunia ini telah mengisolirnya serta orang-orang membuli dirinya. Hal itu terjadi saat orang tuanya memutuskan mengakhiri hidup ketika ia baru berusia 8 tahun. Dan sejak itu ia hanya sendirian di dunia ini. Kengo memiliki germafobia, yaitu kondisi takut pada kotoran dan kuman. Sehingga ia selalu mencuci tangannya secara teratur. Karena selalu mencuci tangan berlebihan, tangan Kengo pun berkerut serta memerah. Di sisi lain, cewek bernama Hijiri Sanagi adalah siswi sekolah menengah yang menderita kondisi disebut skopofobia, yaitu kondisi takut ditatap oleh orang lain. Hijiri selalu menjaga jarak dari orang lain. Ia lebih suka mengisolasi dirinya sendiri hingga ia selalu memakai headphone. Ibu Hijiri juga mengakhiri hidupnya dan sejak saat itu Hijiri suka menyendiri. Kakek Hijiri yang merawat Hijiri sejak kecil bernama Yuichi. Ia adalah seorang dokter. Ia mengatakan kepada Hijiri bahwa Hijiri memiliki parasit yang hidup di dalam kepalanya dan akan memakannya suatu hari nanti. Di dalam bis, Kengo melihat seorang pria sedang makan siang dan membuat Kengo merasa jijik hingga ia tidak merasa nyaman. Kengo segera keluar dari bis lalu muntah. Hijiri yang sedang berjalan santai memperhatikannya, tetapi ia tidak terlalu peduli. Namun saat Hijiri melewatinya, Kengo jatuh di jalan dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Hijiri membawanya ke rumah sakit kakeknya untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih, Kengo kembali ke apartemen. Ia terkejut melihat orang tak dikenal berada di dalam ruangannya. Pria itu adalah Izumi. Ia mengetahui bahwa Kengo sedang membutuhkan uang. Izumi lalu menawarkan Kengo uang yang banyak dan sebagai imbalannya Kengo harus mencari seorang gadis muda. Izumi mengancam jika Kengo tidak mengikuti perintahnya, maka ia akan menyebarkan berita tentang virus yang baru dibuatnya. Setelah Izumi pergi, dengan tergesa-gesa Kengo segera membersihkan seluruh kamarnya. Pada hari berikutnya Kengo mengikuti perintah dari Izumi. Kengo tiba di taman tepat waktu dan bertemu dengan Hijiri. Hijiri mendekatinya. Ia mengenali Kengo sebagai pria yang ia selamatkan tempo hari. Karena Hijiri telah menyelamatkannya, ia kemudian memeras Kengo agar memberikan setengah dari uangnya atau ia akan mengusiknya. Tidak memiliki pilihan lain, Kengo setuju untuk memberikan uang kepada Hijiri. Namun di luar apartemen, Kengo memberinya sedikit uang. Hijiri memaksa masuk ke dalam apartemen. Kengo mencoba menghentikannya, tapi Hijiri mendorongnya ke samping dan langsung masuk ke kamarnya. Hijiri kemudian mulai bermain dengan peralatan elektroniknya. Ia juga berbaring di tempat tidurnya. Melihat hal itu, Kengo mulai panik. Ia percaya bahwa Hijiri sedang menyebarkan kuman di dalam kamarnya dan para kuman akan berkembang biak sendiri. Memperhatikan perilaku Kengo yang aneh, Hijiri lalu pergi dari sana. Tanpa membuang waktu, Kengo bersiap-siap untuk mandi. Ia memasukkan spray serta pakaiannya ke dalam mesin cuci. Ia kemudian menelpon Izumi dan mencoba untuk keluar dari perjanjian, tapi Izumi mengancam akan melenyapkannya, bahkan jika Kengo berani berpikir untuk berhenti. Keesokan paginya, Hijiri tiba di depan pintu apartemen Kengo. Ia mulai menggedor-gedor pintu. Kengo membuka pintu dan meskipun ia mencoba menghentikan Hijiri, tapi Hijiri malah menerobos masuk ke dalam ruangan, lalu melempar sepatunya kemudian melompat-lompat di tempat tidurnya, serta mulai berteriak. Kengo yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya muntah dan jatuh pingsan. Setelah beberapa saat ketika Kengo membuka matanya, ia menemukan dirinya di tempat tidur sementara Hijiri duduk di lantai. Kengo akhirnya mengungkapkan kepada Hijiri jika ia memiliki kondisi germafobia
tetapi Hijiri mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang hal itu. Hijiri menyebutkan bahwa ia sudah membersihkan lantai dari muntahan Kengo dan jika Kengo mau ia bisa memeriksanya kembali. Keesokan harinya Kengo dan Hijiri berada di sebuah kafe sambil menikmati minuman. Kengo lalu memberikan setengah uang dari perjanjian yang Hijiri minta. Hijiri menyebutkan bahwa ia ingin menggunakan uang itu untuk melarikan diri. Di sore hari saat Hijiri sedang berjalan, sekelompok preman mendekatinya dengan sepeda motor. Mereka lalu menjamret tas serta handphonenya. Segera setelah handphonenya diambil, Hijiri mulai mendengar beberapa suara aneh di kepalanya hingga mendapat serangan panik dan orang-orang pun bergegas ke arahnya untuk mencoba membantunya. Merasa ketakutan, Hijiri segera menelpon Kengo yang memintanya agar segera datang. Tidak membuang waktu, Kengo mengambil sepedanya. Ia mencari keberadaan Hijiri di sekitar kota sampai ia menemukannya di tempat sunyi di mana Hijiri sedang duduk sendirian serta menangis. Kengo mendekatinya, ia mencoba untuk menenangkan Hijiri. Keesokan harinya Izumi bertemu dengan Kengo. Ia memerintahkannya untuk lebih banyak bergaul dengan Hijiri, tetapi ia juga memperingatkan Kengo untuk menjauhkan tangannya dari Hijiri dan jangan pernah mencoba untuk menyentuhnya secara fisik atau menciumnya. Setelah itu Kengo dan Hijiri kembali mengunjungi restoran. Mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama seperti orang normal lainnya. Fakta pun terungkap. Izumi adalah dokter yang menangani Hijiri secara reguler. Izumi mengatakan pada Hijiri bahwa kondisi skopobianya menjadi lebih baik. Setelah itu Izumi bertemu dengan Yuichi, kakek Hijiri, dan mereka adalah partner yang sedang memantau Kengo serta Hijiri untuk pengobatan fobia yang berbeda. Hal itu adalah bagian dari penelitian medis yang sengaja diperuntukkan agar Hijiri dan Kengo menjadi lebih dekat. Sekarang Kengo dan Hijiri mencoba untuk pergi keluar di tempat umum serta menikmati waktu mereka seperti orang normal. Mereka mengunjungi tempat berbeda serta melakukan hal-hal yang selalu mereka takuti di saat mereka sendiri. Kengo memberitahu Hijiri tentang pengembangan virus barunya yang ia rencanakan akan ia rilis tanggal 24 Desember jam 7 malam dan Hijiri pun mendukungnya. Sementara itu Izumi mendengarkan semua percakapan mereka dengan bantuan mikrofon yang ia pasang diam-diam pada Kengo. Saat kembali ke rumah setelah menghabiskan waktu bersama, Kengo dengan sedih memberitahu bahwa ia tidak mampu menghabiskan hidup seperti pria normal lain, bahkan ia tidak bisa berpikir untuk menikah serta memiliki anak. Mendengar hal itu Hijiri mendekatinya lalu mencium Kengo yang masih menggunakan masker. Di malam hari ketika Hijiri tiba di rumah, Yuichi mendekatinya. Ia memberitahu bahwa pengobatan untuk parasit yang dideritanya akan segera dilaksanakan. Mendengar hal itu Hijiri meminta Yuichi untuk tidak menyeret Kengo ke dalam permasalahannya karena Hijiri memiliki perasaan untuknya. Yuichi yang cemas menjelaskan bahwa parasit telah mengendalikan pikirannya dan membuatnya mengatakan semua ini. Yuichi juga mengingatkan tentang kondisi ibunya setelah ia menolak pengobatan. Hijiri mencoba meyakinkan Yuichi bahwa perasaannya terhadap Kengo adalah nyata, tapi Yuichi tetap menolaknya. Tidak lama kemudian Hijiri mengunjungi apartemen Kengo. Ia memberitahu tentang pengobatan yang akan dimulai sehingga ia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Kengo benar-benar bingung. Ia bertanya tentang pengobatan yang akan Hijiri jalani, namun Hijiri malah pergi tanpa memberitahu Kengo apapun. Di hari berikutnya Kengo menemui Izumi. Ia bertanya tentang Hijiri. Izumi mengatakan kepadanya bahwa Hijiri memiliki parasit di dalam kepalanya, begitu juga dengan Kengo. Izumi menyebutkan bahwa lebih dari 70% dari orang yang dianggap tidak layak bersosialisasi menderita parasit ini. Kengo lalu mengunjungi Hijiri. Ia mengatakan pada Hijiri bahwa ia harus mendapatkan pengobatan dan keluar dari parasitnya. Namun masalah dengan prosedur tersebut adalah akan menghapus semua perasaan yang pernah mereka miliki. Di malam hari Kengo mendapatkan telepon dari Izumi. Ia memberitahunya bahwa Hijiri telah melarikan diri dari ruang perawatan. Merasa khawatir Kengo segera pergi menemui Izumi. Di sana Izumi mengungkapkan bahwa ibu Hijiri adalah orang pertama yang ditemukan Yuichi memiliki parasit di kepalanya. Ia melanjutkan setelah Hijiri lahir, ia bertemu ibu Hijiri lalu jatuh cinta padanya. Izumi menyebutkan saat cinta di antara mereka bersemi, ibu Hijiri mulai merasa lebih baik dan menolak untuk menjalani pengobatan karena ia takut kehilangan perasaan yang ia miliki untuk Izumi
sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya daripada harus melakukan pengobatan. Izumi kemudian memperlihatkan Kengo foto masa lalu ibu Hijiri. Kengo terus mencari Hijiri, ia akhirnya menemukan Hijiri di stasiun kereta api. Hijiri lalu membawa Kengo ke tempat yang sama di mana ibunya mengakhiri hidupnya. Hijiri curhat kepada Kengo bahwa sepanjang hidupnya ia merasa kesepian serta terisolasi. Sekarang setelah Hijiri jatuh cinta dengan Kengo, ia tidak ingin perasaan itu pergi. Hijiri kemudian berlari menuju danau. Ia mengatakan bahwa akan mengakhiri hidupnya daripada harus melupakan Kengo. Hijiri juga menyebutkan bahwa ia tidak mau Kengo melupakan dirinya. Mendengar semua itu, Kengo merasa emosional. Ia pun akhirnya setuju dengan Hijiri dan memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari pengobatan tersebut. Namun tiba-tiba secara mengejutkan, Kengo sudah terbangun di kamar sebuah rumah sakit di mana Yuichi mengatakan bahwa pengobatannya berhasil. Dengan marah, Kengo bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengatakan kepada Yuichi bahwa dirinya ataupun Hijiri tidak menginginkan pengobatan itu. Kemudian Yuichi memutar video yang menunjukkan Hijiri telah mengambil bagian dalam pengobatan. Setelah itu Kengo kembali ke apartemennya. Ia menyadari bahwa fobia yang dimilikinya selama 27 tahun akhirnya berakhir. Ia mulai bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan tidak memiliki masalah berada di sekitar staf kantor. Ia masih mengingat Hijiri, tapi kini tidak memiliki perasaan untuknya. Suatu malam Kengo mendapat telepon dari Izumi. Ia memberitahunya jika Hijiri telah hilang selama beberapa hari. Meskipun mendengar berita tersebut, Kengo tidak menunjukkan emosi atau khawatir tentang Hijiri. Kemudian saat ia kembali ke apartemennya, ia menemukan sebuah amplop yang dikirim oleh Hijiri. Kengo membuka amplop lalu menemukan uang yang ia berikan kepada Hijiri waktu itu beserta sepucuk surat. Di dalam surat Hijiri menyebutkan bahwa ia telah menuliskan apa yang ada di pikirannya saat ia masih memiliki perasaan yang tersisa untuknya. Hijiri mengungkapkan bahwa ia ingin menyimpan perasaan itu tapi gagal setiap kali ia mencoba melakukannya. Ia juga ingat semua momen yang mereka habiskan bersama dulu dan ingin tetap mengenangnya. Pada akhirnya Hijiri menuliskan bahwa kenangan mereka bersama perlahan mulai memudar dan suatu hari jika mereka bertemu satu sama lain, maka mereka akan merasa sebagai orang asing. Setelah membaca surat dari Hijiri, Kengo pun menangis dengan kencang. Kemudian terlihat Izumi yang sedang mempelajari sampel darah dari Kengo. Secara mengejutkan meskipun pengobatan sudah berhasil, ia menemukan telur parasit di dalam darah Kengo. Merasa khawatir, ia segera menemui Yuichi lalu memberitahunya tentang situasi yang terjadi. Ia juga menyebutkan bahwa telur serupa yang ada di tubuh Kengo juga ditemukan di dalam tubuh Hijiri. Di apartemennya, Kengo menjadwalkan akan merilis virus jam 7 malam. Ia lalu pergi keluar untuk melihat orang-orang yang sedang merayakan malam Natal. Tak diduga Hijiri tiba di sana. Ia mengolok-olok Kengo karena virus yang disebar telah gagal melakukan gangguan jaringan. Tapi tiba-tiba jaringan komunikasi di negara itu gagal. Kemudian orang-orang mulai panik. Saat kekacauan terjadi di sekitar, Kengo dan Hijiri menikmati momen bersama. Lalu mereka mengungkapkan cinta satu sama lain. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.